warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semangat, semangat dan terus semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, sebelum kita melanjutkan dalam pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa difahami. Yuk kita mulai dengan bacaan bismillah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan ke materi. Simak penjelasan baik-baik. Oke, yang pertama kita pelajari adalah grafik fungsi linier ya. Nah, di sini Ibu punya bentuk fungsi. Misalkan fungsi f dari P, anggotanya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan caca yang dinyatakan dengan f x 2x ditambah 1. Nah, untuk membuat grafik fungsi linier ini, langkah pertama kita buatlah tabel. Nah, dalam tabel ini berisi x-nya ya, atau anggota himpunan P-nya, yaitu himpunan bilangan caca sampai 5. Kemudian di sini fungsinya adalah 2x plus 1. Kemudian di sini fungsi f-nya, lalu ini dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Ya, sekarang kita mulai isikan tabel-tabelnya. Nah, sekarang di sini 2x ditambah 1 kita isikan. 2x artinya 2 dikali 0 ditambah 1 ya. Jadi sama dengan 2 kali 0 adalah 0 ditambah 1 itu adalah 1. Kemudian fungsi f, jadi fungsi, nah x-nya itu berapa itu fungsi 0 ya, fx itu sama dengan berapa fungsinya? Ini adalah 1. Jadi pasangan berurutannya adalah 0,1. Selanjutnya dengan cara yang sama, x-nya 1, jadi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1, 3. Jadi fungsi x-nya adalah 1, jadi y-nya sama dengan 3. Ya, jadi di sini adalah 1,3. Selanjutnya dengan x sama dengan 2 kali 2 ditambah 1, 5. Lalu fungsi 2 di sini adalah 5. Sehingga himpunan pasangan urutannya adalah 2,5. Ya. Kita lanjutkan dengan x sama dengan 3. 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3 6 tambah 1 adalah 7. Jadi fungsi x-nya 3 sehingga fx-nya adalah 7. Sehingga himpunan pasangan urutannya adalah 3,7 ya. Sudah, kita lanjutkan yang keempat. 2 kali 4 ditambah 1, 9. Lalu f di sini 4, fx-nya adalah 9. Kemudian himpunan pasangan berurutannya adalah 4,9. Selanjutnya dengan x sama dengan 5. 2 dikali 5 ditambah 1. 10 tambah 1, 11. Nah, fungsi x-nya 5 sehingga fx-nya adalah 11. Nah, kita tuliskan menjadi 5,11. Oke, belum biasa ya. Demikian pengisian tabelnya. Lalu kita lanjutkan membuat grafiknya. Simak baik-baik ya. Nah, dalam membuat grafik ini kita pasti ada sumbu x dan sumbu y ya. Sumbu x ini adalah domain, lalu sumbu y adalah kodomain atau daerah hasil. Nah, kita masukkan nilai x-nya. Dari di sini 0 sampai 5. Nah, sampai 5, lalu y-nya di sini 0 sampai 12. Nah, kita tuliskan koordinatnya ya. Dari 0,1 di sini titiknya. Oke. Selanjutnya 1,3. Kita buatkan di sini ya. 1,3. Nah, di sini
9-nya. Ya, 9-nya di sini. Ya. Selanjutnya terakhir adalah 5,11 ya. 5,11 di sini. Perhatikan. Ya, 5,11. Nah, kalau sudah masing-masing titiknya kita gabungkan menjadi satu. Ya. Kita gabungkan menjadi satu. Oke. Nah, begitu panjang di sini. Nah, ini membentuk sebuah garis lurus ya, yaitu fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, ini adalah cara membuat grafik fungsi linier. Yang kita buat pertama tadi dari mulai membuat tabelnya, kita masukkan nilai x ke fungsinya. Setelah itu terbentuk suatu himpunan pasangan berurutan. Kalau sudah, baru kita gambarkan ke grafik. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan penerapan relasi dan fungsi ya. Langkah-langkah jika kita menemui soal berhubungan dengan relasi dan fungsi, terutama soal cerita, langkah cara mengerjakannya adalah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu domain dan kodomainnya atau daerah asal dan daerah kawannya. Kemudian kalau sudah kita nyatakan relasi tersebut, biasanya kita gunakan diagram panah. Selanjutnya yang ketiga, kita tentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah dibuat. Contoh, perhatikan. Diketahui himpunan A anggotanya di sini ada Nina, Sandi, Mira, Budi, dan Tia. Dan himpunan nomor sepatu B anggotanya di sini adalah 36, 37, 38, 39, dan 40. Nina dan Yudi memakai sepatu bernomor 38. Mira dan Tia memakai sepatu bernomor 36. Sedangkan Sandi memakai sepatu bernomor 40. Pertanyaannya adalah nyatakan relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian, apakah relasi ini merupakan fungsi? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, perhatikan langkah-langkah berikut sesuai yang sudah ditentukan. Langkah pertama, kita tentukan domain dan kodomainnya, yaitu A. Ya. A itu sebagai domain, itu anggotanya adalah Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Mira, Yudi, dan Tia. Selanjutnya himpunan B anggotanya adalah nomor sepatu yaitu 36, 37, 38, 39, 40. Nah, kalau sudah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk diagram panah. Boleh juga kita gunakan himpunan pasangan berurutan juga boleh. Nah, sekarang kita gunakan diagram panah ya, yang biasa kita gunakan. Jadi A, di sini B. Kita tuliskan di sini adalah Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Sini 36, 37, 38, 39, 40 ya. Nah, kita nyatakan relasi bernomor sepatu dari A ke B. Nah, bagaimana? Kita lihat ya. Nina dan Yudi memakai sepatu 38. Nina dan Yudi 38. Sini. Bagaimana? Oke, sini 38. Selanjutnya, Mira dan Tia memakai sepatu bernomor 36.
dan Tia, ini juga 36. Lalu Sandi memakai nomor sepatu 4. Nah, ini diagramnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam himpunan pasangan berurutan juga bisa, ya. Jadi himpunan relasi A ke B itu adalah Nina, 38. Lalu siapa lagi? Sandi 40. Sandi 40. Kemudian Mira di sini 36. Selanjutnya Yudi di sini memakai nomor sepatu 38 dan yang terakhir adalah Tia memakai nomor sepatu 36. Oke, ini dengan cara himpunan pasangan berurutan. Kemudian apakah relasi itu merupakan fungsi? Nah, kita lihat A ke B. Relasi ini apakah merupakan fungsi? Kita lihat. Himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi A ke B itu merupakan fungsi, ya, karena himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Oke, demikian penjelasannya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan. 4 orang anak bernama Fandi, Irwan, Wulan, dan Dendi. Fandi dan Irwan berbadan tinggi, sedangkan anak yang lain tidak. Ya. Wulan berambut keriting dan anak yang lain tidak. Irwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning dan yang lain tidak. Nah, pertanyaan yang pertama adalah buatlah diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Kemudian B, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Yang C, siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Nah, sekarang langkah pertama kita buatkan diagram panah terlebih dahulu. Ya. Kita buat kurva tertutup sederhana. Ya. Kita beri nama ini himpunan A, ini himpunan B, ya. Ini sebagai domain, ini sebagai kodomain. Nah, di sini kita sebutkan nama anaknya yaitu Fandi, kemudian Irwan, Wulan, dan Dendi. Irwan, Wulan, dan Dendi, ya. Dendi. Oke, kemudian ciri-cirinya di sini adalah berambut keriting, berbadan tinggi. Nah, di sini ya, tinggi, keriting. Satu lagi, berkulit kuning. Nah, kalau sudah kita pasangkan ya, sesuai dengan soal cerita ini. Fandi dan Irwan berbadan tinggi, sedangkan yang lain tidak. Fandi berbadan tinggi, Irwan juga berbadan tinggi, yang lain tidak. Oke, kemudian yang kedua, Wulan berambut keriting dan yang lain tidak. Jadi yang berambut keriting hanya Wulan. Selanjutnya, Irwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning, anak yang lain tidak. Irwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning, ya, berkulit kuning, sedangkan yang lain tidak. Nah, ini relasinya seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk diagram panah ini, kita bisa jawab pertanyaan B dan C. Kita lihat ya, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Tinggi dan berkulit kuning, mana ya? Yang tinggi berkulit kuning. Oh, ini Irwan tinggi dan dia berkulit kuning. Jadi di sini adalah Irwan. Oke, terjawab ya. Selanjutnya, siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Nah, yang berkulit kuning kan tadi ada 3 ya. Nah, tetapi tidak berambut keriting berarti Irwan dan Dendi. Jadi di sini
Irwan dan Dendi. Oke, itulah cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.